selalu sehat walafiat, selalu dilimpahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hadirnya kita di sini tak lain tak bukan yang pertama adalah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah maghrib kali ini kita bisa lakukan berjamaah. Semoga istiqomah. Selepas sholat maghrib kita beriktikaf, zikir, bertafakkur, menghadiri majelis ilmu, yang semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah ampuni semua dosa kita, Allah mudahkan jalan kita menuju surga, dan kelak yaumul qiyamah masuk surganya tanpa tes, tanpa hisab, tanpa mampir ke neraka. Amin ya robbal alamin. Cuma kira-kira Bapak pede nggak Pak? Pede ya Pak ya? Kira-kira dosa sama pahalanya banyakkan mana Pak? Pahala insya Allah Pak ya. Amin ya robbal alamin. Tapi kira-kira ada dosanya nggak Pak? Banyak. Yang bilang nggak saya loh ya. Tapi paling tidak kita yakin pasti ada salahnya. Meskipun salah dan dosa bisa sama, bisa beda. Karena biasanya orang dosa itu salah, tapi orang salah belum tentu dosa, kan gitu kan. Salah nyebut nama, misalnya ketemu di jalan, gimana kabarnya Pak Agus? Agus siapa? Oh bukan Agus ya, mohon maaf salah orang, kan gitu ya. Salah nggak Pak? Salah, tapi nggak dosa. Bapak pulang-pulang sampai rumah istrinya bilang, Pak itu sendal siapa? Sendal saya. Enggak, sendal Bapak jelek kok. Astagfirullah, kok ya salah? Kenapa? Perasaan tadi ini sendal saya kok sekarang bagus ya Pak ya. Nggak tahu itu salah atau dosa dikira-kira ini. Oh dosa ya. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja gimana? Namanya aja orang salah, kan gitu kan. Tetapi meskipun begitu Pak, tentu harapan dan doanya semoga kita semuanya istiqomah dalam kebaikan. Kan kali ini, insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi, tema besar kita fikih ibadah. Kalau di bulan lalu fikih muamalah, yang mana ini sudah saya pernah bahas, tapi saya lanjutkan karena kemarin belum selesai. Ya, cuma mohon maaf banget karena waktunya terbatas Pak. Kita akan kasih waktu 10 menit sebelum Isya buat tanya jawab Pak ya. Dan sekarang sudah 36 menit lagi menuju Isya. Berarti pemaparan materinya 26 menit, nanti baru tanya jawab. Semoga saya enggak lupa. Saya akan kasih alarm nih ya. Kalau enggak nanti Bapak ingatkan, karena nanti tahu-tahu sudah Isya aja. Ya. Yang kemarin kita bahas Pak, selama orang masih memiliki syarat wajib sholat, maka sholat itu tetap apa? Wajib, yaitu muslim, berakal, sudah balik, tidak ada uzur, maka orang ini wajib sholat dalam keadaan apapun, baik sehat maupun sakit, baik sibuk maupun tidak sibuk. Oke, hanya saja ya, dulu Nabi pernah tidak sholat asar di waktunya. Ini satu-satunya sejarah Pak, Nabi pernah tidak sholat asar di waktunya, bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan. Kalau ketiduran, Nabi pernah ketiduran sholat subuh bareng-bareng. Nabi ganti ketika matahari sudah agak tinggi, nama sholatnya sholat qadha. Kalau ini Pak, Nabi tidak tidur, tidak lupa, tapi karena perangnya parah nih, karena sudah di depan rumah, namanya perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Ini sudah hidup mati. Kalau perang yang lain itu janjian di tempat yang tertentu, perang Badar di Badar.
Perang Uhud di Uhud. Tapi kalau perang Khandaq itu sudah depan rumah dan secara teori kalah nih di atas kertas. Tapi atas usul dari Salman Al-Farisi, Nabi membuat apa? Parit yang dalam bahasa Arabnya Khandaq. Panjangnya Pak 5 kilo, dalamnya 2,5 meter, lebarnya itu ya keliru, dalamnya itu kira-kira 3,5 meter, lebarnya 2,5 meter, yang kalau orang lompat pun nggak bisa, kalaupun ada kuda lompat juga nggak bisa. Dan itu selama 1 bulan penuh Nabi dikepung dari depan belakang, dan ini belum terjadi kontak fisik tapi pengepungan tiap hari sampai sebulan lamanya. Maka malam-malam ketika sholat isya begitu, nanti riwayatnya ada 2, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Tirmidzi. Kalau riwayat Imam Bukhari Pak, Nabi tidak sholat asar sampai matahari tenggelam. Tapi riwayat Imam Tirmidzi bahkan Pak, Nabi itu tidak sholat zuhur, asar, maghrib, baru sholat isya, ya baru bisa sholat. Dan ternyata tidak cuma Nabi, Umar waktu itu begitu. Maka meskipun dalam keadaan perang membela agama Allah dan tidak bisa sholat, maka malam harinya tetap azan, kemudian iqomah sholat zuhur 4 rakaat, kemudian iqomah sholat asar 4 rakaat, iqomah sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Sholat kok tidak di waktunya, namanya apa? Qadha. Ini sesibuk menghadapi musuh membela agama Allah saja itu tetap wajib sholat. Apalagi Pak, sibuknya membela bos, membela perusahaan, kan gitu Pak ya. Oke, lagi kerja misalnya, itu kan membela perusahaan tuh Pak tuh, sibuk nggak Pak? Ya sibuk, tapi sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar sibuk, cuma waktunya saja yang tidak untuk itu. Contoh gini, misalnya nih, Pak besok hari Minggu rumah ya, hari Minggu besok saya sibuk. Sebenarnya bukan sibuk, tapi Bapak punya acara lain yang tidak bisa hadir ke rumah saya, kan gitu Pak ya. Oke, maka orang juga sama, ini pernah ya. Kemudian yang berikutnya, orang itu tidak sholat di waktunya itu bisa alasannya macam-macam Pak. Misalnya tak ada masjid, bajunya kotor, kemudian tidak ada air untuk bersuci, tak bawa mukena, atau kadang-kadang malu kepada temannya. Saya ulangi ya, orang itu kadang-kadang nggak sholat di waktunya gara-gara ini Pak. Nggak ada masjid, bajunya kotor, tak ada air, tak bawa mukena, kemudian malu dengan temannya. Ini sudah saya pernah bahas, tapi saya sedikit ulangi yang paling penting. Ya, kalau musafir nanti kita akan bahas lebih spesifik di situ tempat. Ya, ini yang paling penting ini Pak, yaitu di dalam bab bersuci orang Indonesia itu saking hati-hatinya sampai apa? Was-was, ya Pak ya. Saya ingin menyebutkan tentang beberapa contoh, misalnya Pak, Nabi sholat pakai sepatu, pakai sendal, ya Pak ya. Artinya meskipun sendalnya itu dari mana-mana, nginjek apa saja, maka kalau dilihat di bawah sendalnya kok tidak ada najisnya Pak, boleh sholat nggak Pak? Boleh, meskipun mungkin kotor. Ya, ingat ya, kotor itu lawan katanya adalah bersih. Maka kalau ada masjid batas suci, kok Bapak masuk pakai sendal, boleh nggak Pak? Hah? Kan batas suci, bukan batas bersih ya Pak ya. Nyampe dalam masjid, lo kok sendalnya dipakai? Orang sendal saya suci, kan gitu Pak ya. Tapi kan ini kan kotor. Jawabannya kotor belum tentu najis. Najis belum tentu kotor, kan gitu ya. Makanya Pak, kalau ada orang bilang Nabi bersabda an-nadzafatu minal iman, jawabannya itu bukan hadis. Saya ulangi ya, ketika ada orang bilang Nabi bersabda an-nadzafatu minal iman, itu bukan kata Nabi Pak, tapi kata-kata bijak.
Jadi jangan sampai kita mengatakan kata Nabi. Misalnya nih, saya Yusuf Qaradawi bilang begini, an-nadhafatu minal iman bihadzal lafzi lam tarid anin nabi fi ma'alam bisanadin sahihin wala hasanin wala dhaifin. Jadi kalau ada mengatakan Nabi bersabda kebersihan sebagian dari keimanan, kata saya Yusuf Qaradawi, yang saya tahu itu tidak ada satupun hadis Nabi bilang begitu, baik sanadnya sahih maupun hasan maupun doif. Doif pun nggak ada, Pak. Itu hanya kata-kata bijak. Artinya itu bukan kata Nabi. Yang kata Nabi itu yang sahih riwayat Imam Muslim itu at-tahuru syatrul iman, yaitu kesucian sebagian dari keimanan. Ya, oke. Kemudian begini, antara suci dan bersih saya sudah pernah bedakan. Kalau suci itu biasanya bersih, meskipun ada suci yang tidak bersih. Oke ya, biasanya bersih itu suci, meskipun ada yang bersih tidak suci. Yang saya pernah contohkan begini, Bapak mau ke masjid, di jalan ketemu anjing, Mbak. Ternyata anjingnya jilat kaki orang yang mau ke masjid. Nyampe masjid disucikan dengan 10 kali dengan deterjen. Ya Pak ya, bahkan deterjennya Pak kekuatan 10 tangan misalnya gitu Pak ya. Pokoknya disucikan 10 kali. Kira-kira Pak, setelah itu boleh sholat atau belum? Belum, karena belum suci. Tapi bersih nggak Pak? Bersih, kenapa? Dicuci 10 kali, tapi belum suci, kan gitu ya. Makanya ini yang saya akan sampaikan lagi terkait sendal. Saya kira nanti jangan sampai khawatir kalau ternyata pas musafir, naik pesawat, naik kereta, atau naik ke atas gunung karena sedang hiking atau yang lain sebagainya, kok ternyata lah di atas kereta kok sholat Allahu Akbar masih pakai sendal Pak, boleh nggak Pak? Boleh, selama tidak najis, kan gitu Pak ya. Bahkan dulu najisnya sendal itu caranya dengan digosok-gosokkan ke tanah. Ini dalam hadis riwayat Imam Abu Daud begini Pak, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Waktu itu Nabi jadi imam sholat bersama para sahabat Nabi. Id khala'a na'laihi fawadu'ahuma an yasarihi. Nabi lagi sholat, sendalnya dilepas ditaruh di samping kirinya Nabi. Samping kiri berarti sini ya Pak ya. Oke. Berarti ketika sholat Nabi melepas sendal. Falam mar'a dzalikal qaumu alqauni alahum. Ketika jamaahnya pada ngeliat Nabi lepas sendal Pak, sendalnya pada dilempar, maksudnya dibuang. Ya, para sahabat Nabi pada lepas sendal. Cuma masalahnya gini, falam maqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatahu, ketika Nabi selesai sholat, Nabi bilang, ma hamalakum ala ilqaini alaikum. Tadi kenapa kok kalian pada lempar sendal kalian, pada lempar sepatu kalian? Sahabat Nabi jawab, qalu ra'ainaka alqaita na'laika fa alqainani alana. Tapi tadi saya melihat engkau melepas sendal, maka kita lempar sendal kita ingin mengikuti engkau. Jawabannya gini, ternyata Nabi bilang, inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihima qadaron aw qala adza. Tadi Jibril ngabari saya kalau di sendalnya ada kotorannya, ada najisnya. Maka tadi saya lepas karena ada najisnya. Dan ternyata Nabi bilang gini, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur. Kalau kalian datang ke masjid maka lihatlah, fa in ra'a fi na'laihi qadaron aw adza. Kalau kalian melihat sendal kalian kok ada kotorannya, ada najisnya, maka suruh lepas atau suruh pakai Pak? Ternyata tetap suruh pakai. Ya, jawabannya gini, fal yamsahu
maka usap-usapkanlah ya di tanah gitu Pak ya. Nah, bisa dipakai atau bisa dipakai tangan gitu. Wal yusolli fihima, dan sholatlah di atasnya, artinya tetap pakai sandal. Pertanyaannya Pak, kalau memang Bapak dari rumah nih mau ke masjid, ternyata nginjek kucing, sampai masjid Bapak nyari pasir atau rumput begitu, kosok-kosokin gitu Pak ya, pasir lah, kita ikut zaman Nabi misalnya gitu Pak. Nah, pertanyaannya, boleh sholat nggak Pak? Pakai sendal boleh nggak Pak? Ya kan itu perintah Nabi Pak ya, sholatlah pakai sendalmu. Cuma Bapak ambil sendalnya Pak, cium, kira-kira ada baunya nggak Pak? Ada. Kenapa? Kita itu makan sambal yang ada terasinya saja sudah dicuci pakai air, kok nggak pakai deterjen misalnya, sabun misalnya Pak, kira-kira masih bau nggak Pak? Masih kan gitu ya. Loh kok boleh? Inilah Pak pelajaran yang jarang disampaikan oleh Ustadz, tentang ternyata najis itu ada yang makfu atau dimaafkan, meskipun ada sedikit bekasnya, ternyata tetap boleh sah sholatnya. Karena di Indonesia itu ilmu tentang bersuci, tentang kehati-hatian dalam bersuci itu sudah selesai Pak. Bahkan mungkin bisa dikatakan malah lebih dari sekedar hati-hati. Memang benar kita harus hati-hati, tapi jangan ceroboh, tapi juga jangan was-was. Ceroboh itu Pak bahaya. Kenapa? Karena pertama ada orang yang sholat, ketika wudhu Pak ternyata kakinya masih. Bapak pernah wudhu kakinya masih atau enggak ada Pak? Jadi Nabi itu ketika ada orang wudhu ternyata di telapak kakinya itu atau tumitnya itu Pak ternyata masih kering, maka Nabi menyampaikan wailun lil aqobi minan nar, celakalah orang yang ketika wudhu kok masih kering kakinya, takutnya masuk neraka. Karena kalau wudhunya nggak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Ini berarti Pak orang ini wudhunya buru-buru. Oke. Nabi juga pernah menyampaikan, hati-hati ya kalau bab pipis. Kenapa? Banyak orang disiksa kuburnya gara-gara apa? Pipisnya, kan gitu Pak ya. Gara-gara tidak menutup diri, tidak tuntas, bahkan tidak cebok. Maka takutnya kalau pas sholat berarti masih ada najisnya. Bener, harus hati-hati. Tapi jangan ceroboh dan jangan was-was. Oke, was-was itu Pak bedanya apa dengan hati-hati? Kalau hati-hati berdasarkan kepada realita, kalau was-was berdasarkan kepada prasangka. Maka ketika ada orang kok pakai sendal digosok-gosokkan ke tanah Pak, itu secara logika kira-kira masih ada bekasnya nggak Pak? Masih kan gitu Pak ya. Oke, contohnya lagi begini, Nabi itu memperbolehkan orang cebok dengan selain air. Kalau dulu pakai batu maka namanya istijmar, kalau ceboknya itu istinja, tapi kalau pakai batunya namanya istijmar. Kenapa disebut istijmar? Karena memakai jumroh. Bapak tahu jumroh? Melempar apa? Jumroh itu batu atau kerikil Pak. Kerikil, kalau batu bahasa Arabnya hajarun, kan gitu Pak ya. Kalau yang kecil namanya jumroh. Maka kalau melempar jumroh jangan gede-gede batunya, takutnya kena yang depan. Nanti kalau setan kan gitu ya. Nah, kamu juga setan, makanya sama setan jangan saling melempar kan gitu Pak ya. Itu namanya jumroh. Karena ketika pipis Pak itu boleh cebok dengan batu, bahkan pun itu boleh cebok dengan batu. Bedanya apa dengan tayamum? Tayamum itu menggunakan debu kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, itu baru boleh tayamum. Tapi kalau cebok dengan selain air, meskipun ada air, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Misalnya nih
Bapak lagi di pesawat. Pesawat itu kan kadang-kadang kan nggak ada buat ceboknya. Kalau flusnya ada Pak, ceboknya pakai apa? Pakai tisu kan gitu ya. Atau kadang-kadang nih semakin modern tempat pipis kurinyoir Pak, itu semakin nggak ada airnya. Airnya itu ada cuma buat nyiram pipisnya. Kalau dipencet Pak nggak keluar air karena dia pakai sensor. Bapak mundur baru airnya apa? Keluar. Terus ceboknya pakai apa? Pakai obat Pak, diobat abitin ya Pak ya. Karena kan kita kadang-kadang nggak tahu nih lagi cebok gitu kan, nggak keluar. Ini petakan kan gitu ya. Tapi biasanya nggak cebok. Cuma gini, kalau nggak cebok terus sholat nggak? Ya daripada nggak sah sholatnya kan gitu kan ya. Padahal bisa cebok dengan selain air, meskipun ada air. Karena sifatnya itu bukan mengganti Pak. Bukan kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan baru bisa dengan debu, nggak begitu. Meskipun ada air boleh dengan selain air. Oke, kalau pipis mungkin bisa menyerap air. Bapak nih cebok. Kalau dulu pakai batu Pak ya. Satu, oke, buang. Yang kedua, buang. Ketiga, buang. Itu kalau batu Pak mungkin bisa untuk menyerap airnya. Cuma kalau habis apalagi mohon maaf nya agak cair begitu ya. Terus Bapak bawa batu atau bawa tisu Pak, itu kira-kira sudah merasa bersih atau belum Pak? Belum ya Pak ya. Kira-kira Bapak bisa nggak cebok dengan tisu, bisa nggak Pak? Nggak bisa kan gitu ya. Selama seumur hidup kita mungkin nggak pernah Pak ya. Kenapa? Kayak masih ada kan gitu kan, kayak masih ada. Tapi masalahnya gini, kira-kira kalau ada orang kok cebok dengan batu atau dengan tisu misalnya, habis itu dia sholat Pak, kira-kira sholatnya sah nggak Pak? Sah ya Pak ya. Padahal mungkin masih ada baunya Pak. Kalau tisu agak mending daripada batu kan gitu kan. Berarti boleh dong Pak Ustadz? Boleh ya, meskipun ada sedikit baunya. Apalagi Bapak habis itu olahraga terus keluar keringat Pak ya, itu keringatnya bisa jadi ada campurannya. Tapi boleh nggak? Boleh kan gitu kan. Nah tapi ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh digunakan untuk istijmar itu pertama kalau itu najis, karena Nabi pernah dicarikan 3 batu, 2-nya batu, 1-nya hewan yang sudah kering, Nabi buang. Yang kedua yang nggak boleh adalah yang dari admun atau dari tulang. Kenapa? Karena tulang itu kata Nabi itu termasuk makanan dari saudaramu kan gitu ya. Siapa saudaramu Pak? Jin ya. Berarti Bapak punya saudara Pak ya. Saudaranya siapa? Jin gitu kan. Oke, karena dulu Nabi pernah ketemu jin, terus jinnya waktu mau pulang Pak minta dikasih saku oleh Nabi. Nabi kasih tahu kalau ada orang buang tulang kok menyebut nama Allah, itu berarti untuk jin muslim ya, itu dilarang. Termasuk yang membahayakan itu nggak boleh, misalnya cebok dengan daun jati nggak boleh Pak ya, apalagi dengan beling gitu kan bahaya Pak ya. Kecuali kalau Bapak debus misalnya, oke nggak boleh. Atau dengan sesuatu yang berharga, cebok kok dengan uang 100.000 gitu Pak ya, mentang-mentang orang kaya gitu kan, nggak boleh, karena itu mubadir, karena mubadir temannya setan kan gitu kan. Ini nggak boleh. Tapi selain itu berarti boleh kan gitu ya, meskipun mungkin kita anggap tidak bersih tapi dianggap sudah suci. Bahkan begini, ini kalau kita boleh katakan, Nabi itu bahkan pernah pipis dengan berdiri. Padahal Aisyah bilang begini Pak, siapa yang bilang Nabi pernah pipis dengan berdiri jangan dipercaya. Tapi ternyata Hudzaifah pernah meriwayatkan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qaiman. Nabi mendatangi tempat membuang sampahnya kaum, kemudian Nabi pipis dengan berdiri. Summa da'a bima'in fajitu bima'in fatawaddo'a.
Kemudian kata Hudzaifah, Nabi minta dibawakan air, kemudian airnya Pak buat cebok atau enggak Pak? Buat wudhu. Terus ceboknya pakai apa? Pakai batu. Ya, berarti kalau sesuatu yang pernah dijalani Nabi namanya sunnah Nabi, berarti pipis dengan berdiri itu sunnah Nabi nggak Pak? Karena Nabi pernah pipis dengan berdiri, maka itu namanya apa? Sunnah Nabi. Tapi hukumnya apa? Jawabannya, hukum itu tidak selalu disebut sunnah kalau dilakukan oleh Nabi. Karena dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi yang maksudnya dilakukan oleh Nabi bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Berarti sunnah Nabi ada hukumnya haram nggak Pak? Ada. Buktinya apa? Nabi kan menikah dengan perempuan lebih dari satu Pak ya, namanya poligami. Sunnah Nabi nggak Pak? Sunnah ya. Tapi hukumnya apa? Tergantung. Bagi sebagian orang bisa jadi sunnah, bagi yang lain bisa jadi makruh Pak. Kenapa? Orang sama istrinya aja takut kan gitu Pak ya. Daripada dia bohong nanti malah berbohong kepada banyak orang, maka bisa jadi sunnah yang itu hukumnya makruh. Tapi kalau istrinya Nabi pernah dalam satu waktu 9 Pak, bagi kita boleh nggak nikah lebih dari 4? Boleh nggak Pak dalam satu waktu? Tak boleh, haram. Maka sunnah Nabi bisa jadi hukumnya haram. Maka dalam bab tentang pipis dengan berdiri, ulama menyebutkan ini hukumnya makruh meskipun Nabi pernah. Sebagaimana Nabi melarang orang minum dengan berdiri, makan dengan berdiri, tapi Nabi pernah minum dengan berdiri, khususnya minum air Zam-Zam. Maka Pak Ali bin Abi Thalib itu pernah nih, tolong bawain air Zam-Zam, sengaja minum air Zam-Zam dengan berdiri. Kenapa? Karena Ali bilang, saya tahu nih kalian nggak suka, tapi saya melihat Nabi minum dengan berdiri. Ini untuk menandakan Nabi minum Zam-Zamnya apa? Berdiri. Sampai madhab Zohiri, kaum literalis Pak, itu menyebutkan sunnahnya minum air Zam-Zam itu dengan berdiri. Kenapa? Karena Nabi waktu minum air Zam-Zam apa? Berdiri. Tapi yang lain bilang nggak begitu cara memahaminya, karena Nabi melarang orang minum dengan berdiri. Tapi kalau Nabi pernah suatu ketika mempraktekkan, berarti larangannya tidak sampai haram, tapi apa? Makruh. Kan gitu Pak ya. Oke, tapi pernah nggak? Pernah. Dan dulu belum ada urinair. Pertanyaannya, kira-kira pipisnya nyiprat nggak Pak? Ya, kira-kira nyiprat ya Pak ya. Oke, tapi ya lagi-lagi kadang-kadang orang itu antara hati-hati, ceroboh maupun was-was. Kadang-kadang Pak orang udah hati-hati, tapi tetap nggak mau sholat gara-gara tadi saya pipisnya berdiri, kan takutnya nyiprat. Terus ada cipratannya nggak? Nggak tahu, tapi takutnya nyiprat. Ada nggak? Ya kayaknya sih ada, tapi ada nggak? Kayaknya lah, kalau kayaknya Pak berarti aslinya adalah suci. Gitu Pak ya. Oke, termasuk yang terakhir sebelum saya buka tanya jawab, yaitu perempuan di zaman Nabi Pak itu bajunya panjang. Ya. Bahkan nih Ummu Salamah itu bertanya kepada Nabi, "Inni imra'atun utilu zaili." Baju saya panjang. Terus wa amshi fil makanil qadir, saya kadang-kadang juga lewat di tempat yang mungkin kotor, mungkin ada najisnya. Terus Ummu Salamah itu bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, yutahhiruhu ma ba'dahu, kalaupun kamu pakai baju yang panjang, maka kalaupun lewat ke tempat yang lain, maka tempat yang lain tadi bisa mensucikan sesuatu yang kotor sebelumnya. Ya, ini menandakan bahwasanya meskipun perempuan itu bajunya panjang, kok ternyata sampai ke tanah pun Pak, boleh nggak sholat pakai baju yang tadi dipakai Pak? Boleh, kan gitu Pak ya. Dan ini juga menandakan bahwasanya perempuan di zaman Nabi itu sholatnya tidak pakai mukena. Kalau orang kita Pak, sekarang sholatnya perempuan pakai mukena nggak Pak? Pakai. Kenapa? Karena
pakaian yang dipakai kalau digunakan untuk sholat itu belum sah. Awalnya perempuan itu nggak ada Pak, sholat kok pakai mukena. Kenapa? Karena dalam kehidupannya itu pakaiannya sudah menutup aurat. Maka orang Arab itu sholatnya nggak pakai mukena. Kenapa? Abayanya saja kalau dibuat sholat sudah apa? Sah. Kan gitu Pak ya. Maka kalau Bapak perhatikan, orang itu kalau menikah Pak, kok maharnya seperangkat alat sholat, itu kalau diterjemahkan bahasa Arab itu nggak ada. Ya misalnya nih, angkah tuka, ya wazawat suka, ibnati hadihi bimahri, dengan mahar seperangkat alat sholat, itu bahasa Arabnya apa? Biasanya kan bimahri alatis sholat, dengan mahar apa? Alat sholat. Pertanyaannya, kira-kira alat sholat ada nggak Pak? Nggak ada. Ya sarung itu alat sholat nggak? Ya alat sholat, alat main badminton, alat jalan-jalan ya Pak ya. Tapi kalau perempuan biasanya pakai mukena. Di zaman dulu, di zaman Nabi, perempuan bajunya panjang meskipun nempel ke tanah, tapi boleh untuk sholat, karena bisa jadi memang dia itu kotor, tapi kotor belum tentu najis. Dan bab ini Pak, itu namanya bab ma'fu, atau dimaafkan meskipun ada sesuatu yang dianggap najis tapi tetap boleh digunakan untuk sholat. Artinya kalau hari ini nih Bapak sholat di lapangan, sholat di pasir, atau lagi naik gunung, bawahnya nggak ada sajadahnya, selama tidak najis berarti sholatnya sah. Sholat id nih Pak nih, nggak kebagian tempat, sholatnya di depan, tapi Bapak lupa nggak bawa sajadah. Bapak lihat, oh aman ya Pak ya, terus sujudnya di atas tanah, boleh nggak Pak? Justru di zaman Nabi, Masjid Nabawi tidak ada apa? Karpetnya, adanya pasir Pak. Dan kalau kita itu nggak biasa masuk masjid ada karpetnya, tetap pakai sepatu, nggak biasa Pak ya? Nggak biasa. Kalau ada yang seperti itu Pak, itu bisa jadi tragedi Priok jilid 2. Kan dulu katanya gara-gara ada apa babinsa masuk ke masjid masih pakai sepatu Pak ya. Nah, tapi Pak kalau di Arab Saudi itu biasa Pak. Saya waktu umroh lagi istirahat di rest area, lagi sholat nih, samping saya ada askar sholat juga, tapi masih pakai sepatu bootnya itu Pak. Sujudnya pakai itu masuk ke masjid dan tidak diusir oleh takmirnya Pak. Karena apa? Karena menurut mereka itu ya asalkan tidak najis berarti boleh dipakai untuk sholat. Oke Pak ya, oke. Dan kita masih ada waktu sedikit. Nah ini insya Allah nanti sebentar lagi Isya. Nah ini kira-kira kita baru mau berbicara mengenai apa namanya suci dan najis ketika musafir maupun yang lainnya. Oke, karena kita mungkin sholatnya tidak seperti biasanya. Oke, dari yang tadi saya paparkan, saya sampaikan, ada yang mau dikonfirmasi nggak Pak? Atau mau ditanyakan, atau mau disanggah, silakan ibu-ibu dulu. Ya, karena kemarin nggak dapat waktu nih. Kira-kira ada nggak Bu? Wah ada, pasti nih ya. Langsung aja atau gimana boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Waduh, ya. Siap. Bukan untuk sholat. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, bab darah itu ulama sepakat najis jika mengalir. Ya Pak ya. Jadi ulama sepakat najis jika mengalir. Kalau tidak mengalir, ulama beda pendapat. Misalnya Bu, lagi sholat ada darah teplok, itu kan bukan darahnya nyamuk, darahnya kita Bu ya. Atau ketika lagi sholat kadang-kadang kita garuk-garuk, ada darahnya. Kadang-kadang ketika lagi sholat itu gusi kita ada darahnya.
maka darah yang seperti itu dimaafkan, dimakfu. Bahkan ketika kita makan pun itu juga dimaafkan. Misalnya Pak, kalau darahnya mengalir kok dikumpulkan dimasak itu haram ya Pak ya. Namanya apa Pak? Marus atau dideh ya Pak ya. Itu haram Pak. Tapi kalau masaknya sate, satenya sate kambing, pertanyaannya sebelum disate itu dicuci nggak dagingnya? Cuci nggak Pak? Enggak, kalau dicuci malah nggak enak ya Pak ya. Oke, di sate loh ya, bukan dipotong-potong, bukan. Tapi ada najisnya nggak? Ada, pastinya kan darah Pak. Tapi makfu, oke ya, dimaafkan. Atau kadang-kadang masak apa nih, ayam, kan gitu ya. Kadang-kadang ayamnya dibakar, kan masih ada sisa apa? Darahnya. Itu makfu dimaafkan, bab najisnya dimaafkan. Kalaupun kemakan juga tak apa-apa. Oke Bu ya, ini yang pertama Bu ya, tentang darah insya Allah bisa dipahami Bu ya. Termasuk yang digusi, kadang-kadang kan kita lagi sholat Pak, ada rasa-rasa asinnya Pak ya, itu kalau dibuang ludahnya itu ada darahnya. Tapi kalau pas sholat kok ketelan dikit ya nggak apa-apa ya, ketelan dikit nggak masalah karena itu susah dicegah. Walaupun yang paling bagus Pak dikeluarkan, karena orang sholat itu boleh meludah asal jangan ke depan, jangan ke kanan. Kalau bisa ke kiri kalau nggak ada orang. Kalau ada orang ya jangan. Atau kalau dulu Pak di bawah kaki yang kiri, tapi dulu karena masjidnya berupa pasir, makanya kalau ditutup aja selesai Pak. Tapi kalau sekarang kita praktekkan boleh meludah di masjid di kaki kiri, itu kasihan Pak. Kasihan apa? Takmirnya, kasihan orang yang sholat berikutnya. Kalau lagi sujud kok ada lembek-lembek di ini ya, jidat, wah ini siapa gitu ya. Tapi dulu boleh, itu aturannya Nabi. Yang penting jangan ke depan, jangan ke samping kanan. Itu dulunya. Kalau sekarang ya jangan. Ya. Kalau bisa di saku atau di tempat mana yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya ada satu pembahasan spesifik tentang kodok sholat. Gini, kalau kodok itu ada atau tidak, jawabannya ada. Yang disepakati yaitu gara-gara ketiduran, gara-gara kelupaan, atau gara-gara tadi perang. Yang benar-benar mau nggak mau harus membela, nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau gara-gara males, gara-gara dia itu lagi sibuk kerja, ulama beda pendapat. Dalam bab ini, pertama mayoritas ulama mengatakan dia tetap muslim. Kalau tetap muslim berarti tetap wajib sholat. Ini mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam madzhab Zuhairi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, ulama-ulama Saudi, termasuk beberapa ulama di Muhammadiyah Persis, itu punya pendapat bahwasanya orang yang tidak sholat dengan sengaja, mau dia percaya sholat wajib atau tidak, maka dia telah apa? Kafir. Dan orang yang telah kafir wajib sholat nggak Pak? Tidak, wajibnya tobat. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Kalau dianggap kafir berarti dianggap amalnya itu Pak reset ulang dari nol. Tapi kalau ulama madzhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu dianggapnya dia tetap muslim tapi fasik. Tapi kalau dia muslim tetap fasik berarti wajib qadha sholat. Sampai kapan? Sampai dia merasa yakin kalau sudah selesai qadhanya. Pak Ustadz, saya tobatnya setelah usia 56 tahun. Nah ini yang repot ya Pak ya. Tinggal nanti begini, kira-kira kalau ditanya malaikat, coba lihat sholatnya, kamu muslimnya dari lahir, tapi kok nggak pernah sholat? Nah itu dia, saya sudah taubat. Nah semoga diterima. Tapi kalau ternyata nggak diterima, berarti tanggung sendiri kan gitu Pak ya. Karena mayoritas ulama madzhab tetap mewajibkan qadha sholat dan tidak ada dalil pemutihan. Oke ya, tapi nanti pilihannya kepada personal. Oke, tapi insya Allah nanti kalau ada waktu kita bahas spesifik tentang dalil-dalilnya. Ini hanya cuma bicara mengenai perbedaan pendapat yang inti saja. Jadi ulama beda pendapat. Yang pertama mengatakan masih muslim tapi fasik, maka wajib qadha sholat. Yang kedua dianggap telah kafir, maka tidak wajib sholat, hanya cuma sholat taubat dan sholat sunnah saja. Tapi yang paling paling selamat itu ya kalau dikodok, karena tetap dianggap
Muslim. Oke ya. Ini karena sudah Isya, ada lagi cukup? Wah, satu nih, satu duluan yang mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dengan kos kaki, sedangkan saat sujud kan harus ada 7 titik. Siap. Nah itu dengan alas kaki jadi 5 yang untuk. Siap. Ini bagus. Pertanyaannya bagus. Gini, yang tidak boleh terhalang itu ini, ya Pak ya, karena ada hadisnya. Yang tidak boleh terhalang. Adapun selebihnya, kalaupun ada halangan tak masalah. Buktinya apa? Kalau kita sholat Pak, kita lutut kita itu ada halangannya nggak Pak? Pasti ada. Berarti dianggap tetap sujud atau enggak? Tetap kan gitu Pak ya. Makanya yang tidak boleh itu adalah ini nih Pak nih. Karena ada hadisnya, yaitu ya umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Yang pertama Nabi bilang jabhah, yaitu apa namanya dahi, tapi Nabi nunjuknya hidung. Jabhah, kemudian kafain, rukbatain, sama kodamen atau ujung dari telapak kaki. Maka ya ulama menyebutkan bahwasanya yang ada hadis spesifik bahwasanya jangan sampai ketutup oleh rambut itu jidat atau dahi Pak. Kalau dahi tidak boleh ya Pak ya, apalagi kalau pakai ini peci, kadang-kadang yang sujud malah pecinya ya, ininya malah nggak sujud Pak ya, kadang-kadang gini nih Pak nih. Nah kan gitu ya, karena tadi jatuh Pak, ketika jatuh terus diambil lagi Pak ya. Nah kan itu ya. Ini kan anak kecil banget ya. Tapi bapak-bapak ada nggak gitu loh Pak, karena dia masih awam, itu yang nggak boleh. Adapun tangan misalnya atau ini misalnya, kalau dulu Pak sahabat Nabi itu ketika zuhur panas banget Pak, karena masjidnya nggak ada atapnya Pak ya. Bahkan kadang-kadang ini panjang nih Pak nih, ini diginiin nih Pak, dibuat ini nih biar tidak kena panasnya. Lah dulu ini, kalau dulu bajunya zaman Nabi itu ininya panjang nih, besar, maka ini namanya saku juga Pak. Jadi saku itu bukan di sini, bukan di sini. Kalau nggak di sini ya di sini nih Pak nih, kayak kaosnya orang haji itu Pak tuh. Maka Abu Hurairah itu kemana-mana bawa kucing itu di sininya nih Pak. Nah di sini nih, makanya ininya besar. Apa ya, jibri Pak ya, tahu nggak jibri Pak ya? Kalau jibri kan kakinya, lah ini tangannya lah. Ketika zuhur, ketika sholat, kadang-kadang malah sengaja Pak pakai tangannya tadi, bajunya ini yang besar ini Pak, untuk menutupi jidatnya atau bukan, untuk menutupi tangannya gini Pak, biar tidak kena panasnya pasir tadi kalau pas zuhur. Maka kalau kaos kaki kok kena pakai kaos kaki, itu sholatnya tetap sah, nggak apa-apa. Oke Pak ya, jadi tidak dilarang, karena yang ada spesifik itu adalah ini nih, kening. Nah kening ini yang nggak boleh. Kalau selebihnya itu boleh-boleh saja. Buktinya ini nih dengkul itu atau lutut itu kan tetap ketutup ya, tetap dianggap sebagai sujud. Yang nggak boleh ketika gini Pak, keningnya itu sujud tapi kakinya malah jemping, dan itu banyak Pak ya. Berarti belum 7. Kalau belum 7 berarti belum bunyi tit gitu Pak. Kalau belum bunyi tit berarti belum dianggap sujud ya. Jadi kalau ada orang Pak absen di kantor Pak, kok pakai fingerprint Pak ya, tit, itu berarti sudah dicatat Pak tuh, masuk. Tapi kalau baru diginiin aja kok ternyata belum masuk Pak, berarti belum dianggap sujud kan gitu ya. Dan itu yang paling bahaya. Oke, bisa diterima jawabannya Sob ya. Dan saya kira cukup dulu. Insya Allah nanti kalau selepas sholat, kalau ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut, kita juga akan lanjutkan. Kita akhiri dulu dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.